apa ya culture lah gitu. Tapi kalau secara startup pasti kan karena lo udah pindah-pindah lo tahu nih sebenarnya budaya kerja startup tuh kayak gimana, walaupun tadi udah kasih hitnya sedikit ya. Kerja di startup satu palu gada. itu menurut gue itu sih. Cuma kayak banyak yang bilang kayak mungkin kalau yang kayak gue pengen kerja FMCG gitu, kayak gue palu gada buat apa kayak gitu. Yes, welcome back to Motion Cuan. Masih bareng Cheryl di sini dan ada Kak Stephanie Sekar ya yang sudah malang melintang nampaknya dia di dunia perstartupan dari 2000 berapa tadi Kak? 2015 loh teman Motion. Jadi udah cerita tadi backgroundnya kayak gimana sampai sekarang end up-nya masih juga di perusahaan-perusahaan yang mirip-mirip lah gitu ya. Nah kita mau ngomongin perjalanan karir nih Kak ya. Ini kan sangat menarik nih perjalanan karirnya gitu. Hampir semuanya ya itu startup. Nah, kenapa pada akhirnya nih mungkin bisa diulang lagi, kenapa pada akhirnya memutuskan kerja di startup? Mungkin kayak alasan utamanya gitu ya, atau pada saat ngelamar pekerjaan emang udah yang dilamar langsung ini, jadi nggak ngelamar yang benar-benar secara konvensional gitu loh, perusahaan yang tua-tua gitu nggak dilamar. Apa emang begitu? Apa kebenaran aja dapetnya? Oke, mungkin kalau aku boleh sharing singkat, jadi dulu tuh gini, aku kan ambil kuliahnya emang niche banget kan, kayak spesifik banget, lebih ke fashion marketing management. Nah pada saat dulu aku kuliah, otomatis kan aku harus kayak ngambil magang, internship gitu, dan emang kerjanya itu mesti yang relate gitu, kalau nggak di beauty, fashion, atau nggak majalah kayak gitu. Dan mungkin tahun 2011, 13 dulu kan kayak, ya 3 perusahaan itu masih yang bergengsi, apalagi majalah dulu kan, masih kayak apa-apa tuh masih cetak lah, sekarang apa-apa udah online gitu. Nah pada pas dulu aku itu internship, kebetulan aku itu mencoba untuk magang tuh di retail company kayak gitu. Dan retail company-nya kayak the big retail company, internasional dan maksudnya lokal dan internasional juga. Terus udah kayak gitu akhirnya di retail company itu kayak aku tuh belajar, kayak aku 6 bulan magang di situ, dan aku belajar ternyata yang cantik di luar itu belum tentu cantik di dalam, apalagi retail kayak gitu. Sampai akhirnya aku udah internship 6 bulan, terus habis itu aku lulus, terus habis itu kayak aku jadi banyak mikir juga, dan aku ambil gap year kayak kayaknya dunia fashion itu bukan buat aku deh, bukan dunianya, tapi lebih kayak tipe kerjaannya, tipe orang-orangnya kayak gitu. Kayak ya mungkin kalau kalian pernah nonton Devil Wears Prada, itu itu film bener representasiin banget sih kayak gitu. Kayak ya mungkin kalau dibilang kayak orang fashion jutek-jutek hustle dan segala macam, ya itu benar. Cuma kayak kan kalau kamu di dunia kerja, kamu tuh cuma ada 2 opsi. Better kamu blend in sama lingkungannya, atau kamu atau kamu ya udah kayak cabut dari situ kayak gitu. Nah kalau aku lebih pilih yang cabut lah akhirnya gitu. Kayak akhirnya that's why aku harus kayak gue mesti ngulang dari nol nih, kayak ya udah gue akhirnya mikir kira-kira kerjaan apa ya yang gue masih bisa relate dan gue masih interest dan gue masih passionate. Akhirnya gue kepikiran kayaknya gue lebih interest ke digital kayak gitu. Karena pada saat itu gue habis internship dan gue ambil gap year, gue itu tetap nyobain kerja sana sini. Kayak gue sempat jadi food stylist, di mana itu lebih nyebrang lagi dari kerjaan gue. Dan itu gue pas jadi food stylist setahun itu gue benar-benar kerja sama gitu sama satu fotografer di Jakarta super terkenal lah kayak gitu, dan gue belajar banyak kayak gitu. Tapi dia selain jadi food stylist itu, pada saat itu kan Instagram tuh lagi kayak hits-hitsnya gitu lah. Akhirnya pas Instagram lagi hits tuh kayak gue bersyukur kena momentum, kayak followers gue tuh naik banget lah kayak gitu, sampai akhirnya ke atas 10K dan segala macam. Akhirnya di situ kayak gue jadi kayak food stylist / KOL. Cuma kalau pada saat itu gue lebih memang fokusinnya tuh ke food lifestyle kayak gitulah. Nah ya udah sampai akhirnya gue ketemu ada satu teman gue, dia itu emang kebetulan kayak head of marketingnya Shopee. Terus dia bilang, Steph, gue ngeliat lo tuh kayak punya potensial kayak gitu di dunia digital. Terus gue kayak apa emangnya? Iya, lo suka sosmed, lo punya kayak sosial media lo sendiri, lo bisa ngerjain itu in a good way, dia bilang kayak gitu, tanpa lo ada ilmu di situ. Terus dia bilang, gue baru aja masuk Shopee, dia bilang kayak gitu, gue di sini handle kayak head of marketing. Nah kita tuh masih kayak nyari orang-orang banget lah. Terus gue kayak Shopee apaan tuh, e-commerce apaan tuh, masih yang kayak gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, iya gue butuh kayak satu tim untuk ngurusin tuh community sama KOL kayak gitu. Terus gue bilang, gue gak ada background apa-apa. Terus dia bilang, gak apa-apa, coba dulu aja. Dia bilang, kalau emang lo oke 3 bulan, ya udah kalau silakan lanjut. Kalau misalnya enggak, gak apa-apa juga. Bener dia kayak gitu. Gue kayak, ya udahlah ya, nothing tulus gitu. Akhirnya ya udahlah, gue mencoba gitu. Akhirnya end up di Shopee tuh malah akhirnya 11 bulan lah.
Lumayan gitu. ya, lumayan. Maksudnya Ya lumayan, walaupun sampai lumayan. setahun tapi lumayan ya. Yes, yes, yes. Jadi ini benar-benar Gitu. karena tiba-tiba datang kesempatannya dan ternyata pas nyobain sekali, oh enak ya gitu ya. Iya, iya, iya. Dan kayak emang mungkin kayak akhirnya gue ngerasa kayak oh ya udah dunia digital dan per apa ya per sosmedan terus kayak per KOL community dan segala macam itu adalah kayak ternyata gue demen di situ. Jadi kayak ya udah Hmm. akhirnya gue seriusin lah ke situ sampai akhirnya ke kantor-kantor selanjutnya sampai sekarang. Gitu. Wow. Tapi sebenarnya budaya kerja di startup ya, startup teknologi, startup apapun lah Hmm. itu sebenarnya kalau menurut orang Kak Stephanie Sekar tuh gimana sih budaya kerjanya? Kan setiap kantor they have their own apa ya, culture lah gitu. Tapi Yes, kalau secara startup pasti kan karena lo udah pindah-pindah lo tahu nih sebenarnya budaya kerja yes. startup tuh kayak gimana walaupun tadi udah kasih hitnya sedikit ya. Kerja di startup satu Palu Gada. Itu menurut gue itu sih. Cuma I mean kayak banyak yang bilang kayak mungkin kalau yang kayak oh gue pengen kerja FMCG gitu kayak gue Palu Gada buat apa kayak gitu. Cuma I mean kayak Palu Gada itu nggak selalu kayak negatif way gitu loh kayak I mean it's a good thing juga. Mungkin kalau misalnya baru kerja awal-awal ya kenapa kayak satu kamu tuh explore apa ya skill kamu dan kayak knowledge kamu tuh gede banget lebar banget kayak gitu. Terus habis itu kedua kayak walaupun kamu Palu Gada tapi kan kamu ngerjain kayak banyak hal jadi yang tadinya kamu nggak tahu jadi tahu, yang kamu nggak bisa jadi bisa, yang kayak gitu. Jadi bener-bener kayak belajarnya, emang dibilang belajarnya kayak kepaksa mau nggak mau, tapi itu bagus buat karir-karir kamu selanjutnya di kantor-kantor selanjutnya kayak gitu. Karena kalau misalnya kamu nggak ngerjain A, B, C di kantor yang sekarang, kamu nggak bakal bisa ngerjain A, B, C itu di kantor selanjutnya. Malah kamu nggak akan tahu kalau tiba-tiba tuh kriteria yang kamu kerjain A, B, C itu adalah kriteria di kantor selanjutnya yang kayak emang aku pengenin banget kayak gitu. Jadi harus ibaratnya tuh ya pokoknya bisa lah semua lo harus serba bisa gitu ya. Iya, kayak gitu. Dan apa ya, menurut aku juga, ya walaupun dibilang kayak jam kerja itu dibilangnya tuh lebih fleksibel, walaupun 9 to Yes. 5, tapi fleksibel misalnya kayak, ya udah 9, tapi nggak mungkin kamu tuh kelarnya kayak jam 5 atau jam 6 kayak gitu. Kalau Mm. misalnya main startup tuh ada aja pasti lembur yang kayak gitu, dan kayak ini juga apa ya, kayak jadi masih pergunjingan juga sih, kayak banyak banget startup tuh yang kayak ngebayar karyawannya untuk lembur, tapi ada juga yang enggak kayak gitu. Karena kan Mm. kebijakan kantor masing-masing juga kayak gitu kan. Nah Bener. itu biasanya banyak juga yang dikeluhin kayak, iya gue kerja di startup, tapi gue lembur, terus gue nggak dapet uang bonus atau apa yang kayak gitu-gitu. Itu juga banyak banget kayak gitu. Nah makanya kayak aku bilang, kalau misalnya emang kamu kerja di startup, ya udah emang kamu bener-bener mesti siapin mental dan jiwa raga lah ibaratnya kayak gitu. Kayak Ya. Palu Gada iya, tapi kamu bakal belajar banget a lot of things kayak gitu. Masalah jam pulang kerja kalau pas kemarin masih WFO ya nggak WFH kayak gini ya pasti bakal banyak ya kalau kayak sekarang WFH ya kalau kalau mau kerja di startup kamu siap-siap aja pasti juga bakal banyak lembur lebih dari jam 6 atau jam 7 kayak gitu. Cuma menurut aku balik-balik lagi semua itu tergantung dari orangnya kayak dia pintar ngatur waktu kerjanya nggak kayak gitu apalagi kayak sekarang Yes. WFH kan kayak siang tuh pasti aja ada yang ada aja tuh yang kayak colongan mau tidur siang lah, mau rebah-rebahan yang kayak gitu-gitu, otomatis kan jam kerja bakal kayak kegeser lagi ya kayak gitu. Iya, iya, iya. Lebih Memang kayak balik ke orangnya masing-masing sih. lo dapet apa ya? Lo dapet lo kerja di startup nih, dapet satu pengalaman yang extraordinary lah. Lo dilihat orang juga keren Iya, kerjanya, tempatnya terkenal. Tapi di sisi yang lain, mereka juga pasti kan akan menuntut pekerjaan lo kan selesai kan, ya kan? Nah, iya. bisnisnya nggak bisa tuh kita kayak textbook, kayak bankir gitu ya, pulang jam 5, Iya, pulang jam 3 gitu. Tapi sekarang masih WFH ya? iya, sekarang bahkan kalau nanti di kantor baru ini forever WFH. Ih, keren. Kayak gitu. Forever WFH lo. Tapi itu bukan Iya, berarti enak ya Tuan Motion. Forever WFH tuh iya. ya lo harus pinter-pinter bagi waktu juga. Iya, iya. Dan malah menurut gue kayak WFH tuh awal-awal gue struggle banget sih. Karena kayak awal gue masuk kayak di Lazada kemarin kayak gue tuh struggle juga. Karena gue kan masuk kantor baru itu start dari WFH. Mm. Terus gue last day di kantor baru juga gue akhir dengan WFH kayak gitu kan. Kayak lo tuh ngomong sama layar jauh lebih capek daripada lo ngomong sama orang asli. Banget, Bener. banget, banget, banget. Iya Apalagi kayak Zoom dan gitu. segala macam kan suka ada glitch-nya, kita lambat segala macam Iya. ya kan. Dan Belum kita lagi kan nggak ketemu. interaksinya sana. Iya nggak ketemu. Jadi kayak antara lo harus perhatiin muka orang, terus habis itu lo Iya, sambil kayak dengerin hah apa gitu kan. iya Jadi kayak betul. ya double fokus lah menurut gue.